يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik semua yang berbahagia, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita diberi kesempatan yang baik hadirnya kita di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan tafsir kita masih di surat Al-Mutaffifin. Pada bahasan yang lewat pada sampai firman Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, ingatlah pada suatu hari, yaqumu an-nasu, manusia berdiri lirabbil alamin, di depan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang lewat telah kami sampaikan bagaimanakah hukum seseorang berdiri menyambut orang. Maka para ulama dalam hal ini berselisih. Di antara mereka ada yang membolehkan, sebagaimana yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Ansar. Rasulullah SAW bersabda, "Qumu li sayyidikum, qumu li sayyidikum." Rasulullah SAW memerintahkan penduduk Ansar untuk berdiri menyambut kehadiran sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Beliau adalah pemuka Ahlul Madinah. Karena sesungguhnya di Madinah ada dua orang yang memiliki nama Sa'ad, dan duanya adalah orang-orang yang dikenal mulia di kaumnya. Yang pertama adalah Sa'ad ibn Mu'adz, yang kedua adalah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Yang kedua, tatkala kita berbicara bolehnya seseorang berdiri menyambut orang lain, apa yang pernah dilakukan sahabat Nabi yang bernama Talhah berdiri. Kapan? Tatkala Ka'ab ibn Malik datang, dan waktu itu berita telah nyampe kepada Talhah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik adalah sahabat Nabi yang tidak diajak bicara oleh keluarganya, tidak diajak bicara oleh tetangganya, tidak diajak bicara oleh sahabat Nabi. Bahkan Rasulullah SAW pun juga tidak mengajak bicara. Kenapa? Karena dia melakukan suatu hal yang maklum tentunya. Ka'ab bin Malik tidak berangkat perang di Jaisul Usrah, di Jais al-Usrah, karena siapapun yang berangkat di Jaisul Usrah ataukah perang Tabuk, mereka harus mendatangkan bekal. Sementara ada 3 orang yang mereka benar-benar tidak berangkat karena tidak memiliki bekal. Adapun orang-orang munafik, mereka memiliki bekal tapi tidak mau berangkat. Sehingga di antara mereka yang tidak diajak bicara adalah Ka'ab ibn Malik. Bahkan
Bahkan Raja Romawi mendengar apa yang terjadi, sehingga Raja Romawi mengutus mata-mata untuk bisa menemui Ka'ab ibn Malik. Harapannya yaitu untuk agar Ka'ab bin Malik murtad. Harapannya agar Ka'ab bin Malik meninggalkan agama Islam. Kenapa? Raja Romawi memiliki perhatian. Subhanallah, demikian. Tapi Ka'ab bin Malik adalah sahabat Nabi yang tulus ikhlas karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Nah, turunnya ayat wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Turunnya ayat, suatu ayat yang memberikan penjelasan bahwasanya 3 orang yang mereka tidak ikut berperang dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Di antara mereka adalah Ka'ab ibn Malik. Maka Talhah datang menemui Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik tatkala datang dan Talhah berdiri. Kenapa? Menyambut orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Siapa yang mengampuni langsung? Allah, melalui ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah. Sebagaimana yang pernah dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berdiri tatkala menyambut kehadiran sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Habasyah, yang tentunya kita mengenal di dalam sejarah bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berada di negeri Makkah, keadaan sulit, maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan Rasulullah SAW memberikan pernyataan kepada para sahabatnya, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang penguasa yang tidak pernah melakukan kezaliman. Maka berangkatlah sekelompok sahabat Nabi, dan di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala berada di negeri Habasyah, maka sahabat Nabi mendapatkan suatu penghormatan yang luar biasa. Orang-orang Quraisy mereka tidak mau kalah. Akhirnya orang Quraisy mengutus 2 orang. Di antara yang dikirim adalah Amr bin As. Amr ibn As, yang tujuannya waktu itu Amr bin As masih dalam keadaan kufur. Tujuannya agar menemui Raja Habasyah, Malik Habasyah, dan menginginkan dari Raja Habasyah agar sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Habasyah ini diusir. Apakah yang menjadi bekal Ja'far? Maka Ja'far dengan para sahabat Nabi, mereka membawa bekal yang secukupnya. Yang jelas mereka yakin karena Rasulullah SAW memberikan suatu pernyataan bahwasanya Malik Habasyah adalah raja yang adil dan tidak melakukan kezaliman. Dia raja yang baik, mesti akan memberikan pelayanan yang baik. Sementara Amr bin As dan satu lagi sahabatnya diperintah oleh orang-orang Quraisy dengan membawa hadiah. Apakah hadiahnya berupa kulit kambing, sesuatu hal yang berharga, harta. Dan orang-orang Quraisy mereka memberikan wasiat, yang penting kalian tidak usah ngomong, kasih saja hadiah ini
kepada Malik Habasyah. Ternyata di zaman dahulu sudah ada riswah, sudah ada suap. Dan pesan orang Quraisy adalah jangan ajak bicara Raja Habasyah. Yang penting kamu kasih dulu. Begitu dia terima, baru diajak omong. Maka oleh Raja Habasyah diterimalah apa yang menjadi oleh-oleh. Ini suap. Dan Raja Habasyah juga ingin tahu apa yang hendak mereka lakukan, apa yang hendak mereka inginkan. Maka salah satu yang diberitakan, karena Amr bin As memberikan suatu pernyataan, telah datang kepada kalian suatu kaum di mana mereka mengikuti seorang yang dia mengaku-ngaku nabi, membodohkan Tuhan-Tuhan kami, merendahkan orang-orang mulia di antara kami. Banyak hal yang disampaikan oleh Amr bin As. Tapi Malik Habasyah berkata, aku akan percaya dengan kalian sesudah aku berjumpa dengan mereka. Maka disinilah didatangkan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib memberikan suatu pernyataan bahwasanya dahulu kami adalah para penyembah berhala. Kemudian datanglah seorang yang kami kenal nasabnya baik, akhlaknya baik, dia sangat amanah dan dia mengajarkan kepada kami untuk mentauhidkan Allah, mengajarkan untuk silaturahim, mengajarkan untuk birrul walidain. Kemudian Malik Habasyah berkata, apakah engkau memiliki bukti kebenaran apa yang engkau bawa? Apakah engkau memiliki bukti kebenaran apa yang kamu katakan? Maka Ja'far mengatakan iya. Maka Ja'far membaca surat Maryam. Tatkala Ja'far membaca surat Maryam, tidak terasa Malik Habasyah menangis sampai jenggotnya basah. Sampai jenggotnya basah. Malik Habasyah adalah penganut Kristiani. Dia jenggotan. Apakah dia teroris? Apakah kata Malik Habasyah, dia ngambil satu utas lidi. Sungguh apa yang dibawa oleh nabimu tidak jauh beda dengan apa yang dibawa oleh nabiku. Subhanallah. Maka disinilah Malik Habasyah yang dikenal dengan An-Najasyi memberikan kesaksian kebenaran apa yang dibawa oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Dan sesudah Ja'far membaca surat Maryam, apakah kata Malik Habasyah, Najasyi, kalian di sini aman. Kalian di sini akan memperoleh keamanan. Kemudian Malik Habasyah, Najasyi memerintahkan kepada ahlu balangnya, oleh-oleh yang tadi diberikan oleh Amr bin As, kasihkan, bawa balik ke Mekah. Subhanallah. Maka disinilah tatkala Rasulullah SAW kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dari negeri Habasyah, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan berdiri. Bahkan Rasulullah SAW memeluk Ja'far bin Abi Thalib, menunjukkan kemuliaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan bagaimanakah kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib? Yang dia bawa adalah surat Maryam. Dia tidak berkata kuliah ayyuhal kafirun. Jawatan tidak dibaca pula lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, tidak. Tapi yang dibaca adalah napa surat Maryam. Cerdas
dan cerdas. Demikianlah utusan Rasul adalah selalu terbaik. Adapun jika seseorang berdiri dalam rangka untuk suatu keyakinan di mana dia tidak akan melakukan langkahnya kecuali sesudah orang itu berdiri, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah jika seseorang dia merasa terhormat, dia tidak berdiri sampai orang-orang berdiri. Begitu orang-orang berdiri dulu, dia baru berdiri dan jalan. Maka di sini yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena merasa dirinya terhormat sehingga membuat orang lain harus berdiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah suatu saat nanti manusia akan berdiri lirabbil alamin, di depan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang menakutkan. Tentunya hal yang membuat seseorang takut, gelisah dan semua perasaan tidak enak. Kenapa? Di ayat yang dikatakan bahwasanya Allah memberikan pernyataan la yasma'u minhum illa hamsa. Orang-orang kufar tatkala menghadap Allah mereka menundukkan kepala dan tidak terdengar kecuali hanya bisikan, insyaallah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha, celakalah, ikhsa'u fiha, binasalah, ikhsa'u fiha, hinalah, wa la tukallimun, dan kalian tidak diajak bicara. Masyaallah. Kita di kantor kalau nggak diajak bicara sama teman-teman wis rasanya bingung ya Pak. Nggih mboten? Ana apa iki? Di kampung ora tahu diajak bicara sama orang. Nanti kalau datang bapak itu semuanya diam. Gembrobos mboten Pak. Sekalipun musim udan itu tetap keringetan. Kenapa enggak diajak bicara? Insyaallah. Dan semua orang takut tatkala tidak diajak bicara oleh Allah. Semua orang takut. Kapan? Tatkala tidak mendapatkan, tidak diajak bicara oleh Allah. Dan semua akan berdiri di depan Allah, dan Allah menyebutkan yauma yaqumun nas. Ingatlah suatu saat nanti manusia akan berdiri di mana? Lirabbil alamin, di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang yang fajir. Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujuraha, jalannya orang-orang yang berlaku buruk, wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia adanya sebagian orang yang bertakwa. Maka Allah menyebutkan di ayat lain, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian. Perhatikan, usaha. Allah ungkapkan dengan usaha. Makanya jika kita haji, maka salah satu di antara untaian doa adalah Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura
wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, berikanlah kepada kami haji yang mabrur. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Sa'i antara Safa dengan Marwah. Wa sa'yan mashkura. Sa'i yang dihargai, karena orang yang melaksanakan ibadah haji itu perjalanan jauh, badan jauh. Orang mau berangkat ibadah haji itu manasiknya setahun ya Pak. Manasik setahun, badan setahun. Manasik tiap pekan. Ada yang manasik 2 pekan sekali, ada yang manasik sebulan sekali. Insyaallah. Apalagi kalau sudah mendekati keberangkatan, banyak pertemuan. Persiapan mboten niku? Persiapan. Begitu sudah mendekati Ramadan, wonten corona. Wah, wis persiapan nih. Mboten sida mangkat mboten. Arab budal rasido. Ada sebagian orang mengatakan, Haji Abu Rosid nih kok. Nah, kenapa Arab budal rasido? Abu Rosid. Kok mereka meninggal? Semoga Allah berikan pahala haji. Yang sehat, alhamdulillah, banyak berdoa agar diberi usia yang panjang. Semoga berangkat haji 2021. Jawatan 1441. Jawatan. Ini alhamdulillah kabar baik. Saudi mulai Oktober ini akan membuka visa umrah. Alhamdulillah. Tapi Oktober dibatasi. Berapa? 6.000 jamaah seluruh dunia, Pak. November rencananya 10.000 visa. Alhamdulillah. Desember rencananya 15.000 visa. Alhamdulillah. Nyicil ayam mboten, Pak? Wah, nyicil ayam. Makanya kok di Indonesia ini 1 bulan besok Oktober ini dapat 500 visa, ngoten wis apik banget niku. Nggih mboten? Kenapa? Kan jatahnya sebulan cuma pinten? 6.000. Nggih mboten? 6.000. Sithik mboten niku? Wah, sithik. Sedikit. Tapi alhamdulillah. Yang jelas yang berangkat umrah besok mesti akan agak mahal. Kenapa demikian? Bisa jadi yang namanya pesawat 50%. Mboten bayare, tapi isine. Bis 50%. Apanya? Isinya. Bayarnya tetap larang, jawab mahal. Kamar di sana standarnya biasanya pakai 4 orang, dipakai 2 orang, sehingga bayar kamarnya pun juga mesti tetap mahal. Tapi tetap berebut, badan berebut. Hari ini ada berita koran, banyaknya peminat orang yang hendak berangkat umrah. Tapi kita lanjutkan. Wasa'yana mashkura. Maka di sini yang namanya orang hidup, inna sa'yakum lasyadda. Sesungguhnya usaha yang kalian lakukan itu bermacam-macam. Di ayat lain dikatakan qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, masing-masing melakukan sesuai dengan aktivitasnya.
yaitu kalau enggak baik ya buruk. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka sa'i itu usaha. Sa'i itu adalah seseorang yang sudah mulai bisa bekerja. Maka Nabi Ibrahim diungkapkan oleh Allah tatkala beliau hidup bersama dengan Ismail. Falamma balagha mahu as-sa'ya. Jawatan. Falamma balagha mahu as-sa'ya. Sehingga tatkala Nabi Ismail sudah balik dan nyampe di mana dia bisa berusaha bantu ayahnya, maka disinilah Ibrahim alaihissalam mimpi, wahai putraku, aku ngimpi di mana waktu aku tidur ngelihat engkau, aku menyembelih engkau. Masya Allah. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi titahnya Allah. Engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka kapan di sini Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Ismail? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Tatkala Nabi Ibrahim menjumpai anaknya Ismail sudah mulai bisa diajak untuk bekerja, berusaha. Kita lanjutkan. Kalla inna kitabal fujjar. Kitab catatan al-fujjar, orang-orang yang buruk. Di mana catatan orang-orang yang buruk itu Allah menyebutkan lafi sijjin. Catatan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk itu berada di sijjin. Sijnun itu artinya penjara. Sijnun itu artinya penjara. Dan di dalam suatu hadis dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya buat orang yang beriman dan surganya buat orang kafir. Maka salah satu yang diberitakan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tatkala beliau hidup, maka beliau mendapatkan penawaran untuk menjadi qadhi qudat. Yang dimaksud qadhi qudat adalah menjadi hakim agung. Maka Ibnu Hajar mau menjadi qadhi qudat dengan syarat. Apa itu? Ibnu Hajar mau menjadi hakim agung dengan syarat jika dia meminta untuk dibelikan kitab harus ada. Jika menginginkan kitab maka pemerintah harus mendatangkan kitab. Masya Allah Pak, perhatikan bagaimanakah seorang qadhi qudat, hakim agung, pengen disembadani apa yang menjadi keinginannya. Subhanallah. Wah, saniki luar biasa mboten niku Pak. Wah, golek kitab syaratnya apa? Kalau dia pengen kitab tertentu maka pemerintah harus menyediakan. Maka salah satu yang diberitakan bahwasanya Ibn Hajar berpakaian bagus. Berpakaian bagus. Ibn Hajar memakai pakaian yang bagus dan mengendarai kendaraan yang bagus. Delman, kuda yang tegap, bersih. Insyaallah. Sehingga suatu saat tatkala Ibn Hajar berkendara dicegat sama orang Yahudi. Yahudi ini pakaiannya compang-camping, miskin, nggak pakai sandal. Dia berkata kepada Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar berada di atas kendaraannya. Wahai
qadhi qudat. Wahai hakim agung, gimana ini? Katanya dunia ini penjaranya orang yang beriman dan surganya untuk orang kafir. Engkau orang beriman, naik delman, kendaraannya bagus. Sementara aku orang Yahudi, orang kafir, miskin, pakaianku seadanya, nggak pakai sandal. Apa kata Ibn Hajar? Aku dengan kamu, coba perhatikan. Aku dalam keadaan seperti ini adalah aku berada di penjara. Dan kamu dalam keadaan seperti ini, kamu di dalam surga. Apa kata Yahudi ini? Jika surganya saja seperti ini, gimana nanti nerakanya? Dia langsung syahadat masuk Islam. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Sijin adalah suatu tempat yang berada di paling bawah kerak bumi. Dikatakan bahwasanya Sijin adalah nama tempat dan letaknya adalah paling bawahnya 7 lapis bumi. Karena sesungguhnya langit memiliki 7 lapis dan bumi memiliki 7 lapis. Dan dikatakan Sijin ini adalah batu, warnanya hitam. Dan catatan orang kafir berada di situ sebagai bantalannya di bawah pipinya iblis. Insyaallah. Khodun ini pipi. Mikhoddah, makanya orang Arab menyebut mikhoddah itu bantal. Nah, catatan keburukan orang-orang fajir itu berada di tempat yang paling bawah, di bawah pipinya iblis. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Adzan Mas atau belum? Taib naktafi bi hadzal qadar. Insyaallah di kesempatan datang kita akan lanjut kembali. Maturun atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.